Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat Anda semuanya, kawan. Berjumpa kembali nih dengan Sigit Kurniawan di sini, pastinya di podcast Bincang Sehat RS Kim Batang, dan kita sudah bersama dengan Dr. Tan Evi SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Kolbu Insan Mulia Batang. Apa saja yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, karena ini berhubung rekamnya sore ya, dengan Dr. Evi, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Sigit. Iya, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Ya, ini di sela-sela kesibukannya kita ganggu sebentar ya, nggak apa-apa ya, dok ya. Apa-apa. Ya, oke. Nah, bagi yang penasaran, untuk sobat sehat semuanya, kita akan membahas tentang penyakit TBC. Nah, kenapa kita bahas? Karena ini berhubung ada Child TBC Week, betul ya dok ya? Betul. Betul. Ini ada surat edaran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang disebar untuk kita mengkampanyekan atau memperingati Hari TBC Dunia, agar kita tahu betapa pentingnya untuk kita bisa mencegah penyakit TBC ini terutama kepada anak. Nah, kita akan langsung berbicara membahas penyakit TBC, bagaimana cara penanganannya, obatnya, dan lain sebagainya dengan Dr. Tan Evi SPA. Nah, dokter, ini untuk penyakit TBC terlebih dahulu ini dok, kita tahu seberapa parah, seberapa berbahayanya penyakit TBC ini. Ini secara umum TBC ini penyakit yang seperti apa dok? Kalau boleh tahu dijelaskan. Ya, sebetulnya TBC itu bukan hanya masalah di Indonesia saja, tapi sebetulnya masalah global ya, di seluruh dunia, dan itu sudah penyakit yang lama sekali. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, cuma sampai saat ini masih belum tereliminasi. Jadi ini memang program kita semua di global semuanya itu, kita berencana 2030 itu TBC mudah-mudahan tereliminasi. Ya, jadi TBC ini memang mungkin suatu silent killer atau mungkin gejalanya juga pada anak tidak khas, jadi mungkin diagnosanya tidak terdiagnosis, underdiagnosis gitu. Seperti itu, Pak. Ya, silent killer, penyakit yang berbahaya namun diam-diam mematikan. Ya, seperti betul. Itu, dok ya. Nah, tadi dikatakan belum tereliminasi. Betul. Apakah memang saat ini belum ada obatnya atau gimana, dokter? Obatnya sebenarnya sudah ada, cuma mungkin dari kesadaran masyarakatnya yang masih kurang. Jadi mungkin minum obat sudah terasa enak 2 bulan, selanjutnya berhenti, nggak mau minum obat. Atau kalau untuk pada anak-anak, itu kan anak-anak bila ada orang dewasa yang positif TB di satu keluarga itu, anak-anak sebetulnya harus dikasih terapi pengobatan. Banyak orang tua yang menolak karena anaknya diberi terapi pencegahan, karena anak sehat kok dikasih obat seperti itu. Jadi masih kesadarannya yang kurang. Jadi dengan TB Week ini mudah-mudahan kita bisa menggugah kesadaran mereka untuk lebih kesadarannya lebih tinggi lagi. Iya, lebih aware atau lebih perhatian lagi terhadap penyakit TBC ini, betul ya dok ya. Nah, ini TBC Week ini akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Betul dok ya. Dari tanggal 23 sampai 30 Maret 2023. Ya, berarti hari ini ya, karena ini akan diupload besok, berarti hari ini ya doknya. Ini juga akan, pekan TBC ini akan dicatat menjadi salah satu rekor yang masuk di Museum Rekor Indonesia, dokter. Iya betul. Jadi kita akan membahas mengenai penyakit TB ini. Nah, dokter, bisa menyerang juga ke anak-anak tadi dikatakan. Betul. Ya, anak-anak bisa terkena dari usia berapa sampai berapa, dokter? Anak-anak itu dari 0 sampai 18 tahun. Tapi yang terbanyak terpapar oleh TB itu adalah balita. Jadi 0 sampai 5 tahun, terus dengan prevalensi yang 50% itu. Selebihnya usia remaja. Ya. Ini menular lewat apa, dok? Kontak. TB? Biasanya kontak dengan penderita TB. Bisa anggota keluarga yang TB positif, atau dengan orang luar yang bukan keluarga tapi dia sering berjumpa, sering kontak erat. Menularnya lewat apa? Salaman atau air ludah atau apa ini, dok?
penularannya lewat udara, jadi percikan ludah. Jadi kalau orang itu berbicara, orang itu batuk, orang itu bersin, kalau tidak memakai masker, itu akan ada percikan ludah yang di udara, dan itu kalau terhidup oleh seorang anak secara terus-menerus kontak erat, itu akan menjadi sumber penularan. Oh, sampai seperti itu ya. Betul, Dok ya. Ya. Oke. Misalnya Dok, ada anak yang terkena penyakit TB ini. Ciri-cirinya seperti apa, Dok? Ya. Jadi gejala TBC pada anak itu tidak ada yang khas ya. Jadi tidak ada satu gejala khas. Oh, kalau seperti ini pasti anak ini TB. Jadi gejalanya itu adalah perpaduan dari beberapa gejala. Jadi kita memakai beberapa parameter. Jadi kita tidak bisa mendiagnosa seorang anak hanya berdasarkan rongsen saja. Tidak bisa mendiagnosa seorang anak berdasarkan batuk saja. Jadi ada kumpulan gejala. Biasanya batuknya itu juga lama, lebih dari 2 minggu dengan tidak terobati oleh obat yang biasa. Terus demam juga bisa lebih dari 2 minggu demamnya. Terus penurunan berat badan. Penurunan berat badan juga tidak semua penurunan berat badan itu TB, tapi kita harus lihat bahwa penurunan berat badan ini tidak ada penyebab lain. Jadi mungkin yang kurang intake-nya itu pasti ya bukan karena TB, karena BB turunnya karena kurang intake. Jadi penurunan berat badan tapi yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang jelas. Jadi jadi itu gejalanya bermacam-macam. Jadi kita harus menilai perpaduan gejala ini untuk bisa mengarahkan seorang anak ini menderita TB atau bukan. Seperti itu. Seperti itu ya. Apakah gejala atau ciri-cirinya sama dengan yang diderita orang dewasa, dokter? Agak berbeda karena kalau dewasa mungkin lebih batuknya batuk lama, terus mungkin ada batuk yang berdarah. Tapi kalau pada anak-anak itu kadang nggak jelas. Jadi tadi penurunan berat badan, kadang batuk yang lebih dari 2 minggu, tapi tidak semua batuk lebih dari 2 minggu itu juga TBC. Jadi harus kita screening juga yang lain. Jadi memang luar biasa sekali penyakit TB ini. Sekiranya gejalanya sama ya kayak penyakit-penyakit yang lain gitu, dokter, atau gimana? Atau mempunyai ciri khas yang identik gitu dari TB ini? Itu, jadi gejala TB pada anak tidak mempunyai gejala yang khas. Jadi tidak ada satu gejala yang menunjukkan bahwa itu TB. Jadi harus suatu perpaduan. Jadi kalau di Indonesia itu ada scoring TB anak yang dilihat dari batuknya, dari demamnya, adakah pembesaran kelenjar getah beningnya, terus dari rongsennya, terus dari tes mantunya. Jadi banyak parameter yang kita perpadukan nanti untuk menilai apakah anak ini arahnya ke TBC atau bukan. Terus apakah ada kontaknya. Jadi itu kontak itu penting sekali. Jadi seperti itu penyakit TB. Nah, misalnya kalau sudah ada gejala, dokter, dari anak kita maupun dari saudara kita, orang tua maupun anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Dibawa ke dokter, Mas. Dibawa ke dokter, baik dokter umum, dokter swasta, dokter di rumah sakit pemerintah atau dokter spesialis, ya dibawa ke dokter untuk kita memastikan apakah itu gejala TB atau bukan. Ya, nggak bisa dikira-kira sendiri ya, Dok ya? Nggak bisa. Karena itu berbahaya. Karena ada kumpulan beberapa parameter untuk menyimpulkan bahwa ini arahnya ke TB atau bukan. Ya. Kalau misal sudah didiagnosa penyakit TB, Dok ya, walaupun amit-amit jangan sampai terjadi pada kita seperti itu. Tahap penyembuhannya seperti apa, Dok? Apa hanya cukup minum obat saja atau ada terapi lain atau gimana ini? Jadi gini, Mas, seorang anak yang terkontak dengan penderita TB sebetulnya itu bisa tetap sehat atau bisa sakit. Itu dulu. Jadi seorang anak yang terkontak dengan TB belum tentu dia sakit TB, tapi bisa juga dia sehat kalau daya imunnya bagus. Nah, jadi seseorang anak yang terkontak dengan TB itu dia bisa sehat, bisa sakit. Yang sakit otomatis diobati dengan TB. Nah, di antara yang sakit dan sehat ini ada yang namanya infeksi laten. Jadi dia terinfeksi tapi tidak bergejala. Kalau kayak COVID itu OTG. OTG. Ya, jadi COVID-nya positif tapi nggak bergejala. Seperti itu. Jadi
ada di antaranya seperti itu. Jadi anak tersebut bisa sehat, bisa sakit, terus di tengah-tengahnya yang infeksi laten itu, yang OTG. Yang OTG itu juga perlu diterapi, tapi terapinya terapi pencegahan. Jadi bukan terapi yang benar-benar pengobatan seperti dia sakit. Ya, itu pengobatannya berbeda karena yang terapi pencegahan ini lebih singkat. Kira-kira 3 bulan. Kalau yang terapi beneran itu kan 6 bulan. Tergantung juga kalau apakah itu TBC-nya di otak atau di tulang, itu biasanya bisa 12 bulan, tapi kalau hanya TB paru biasanya 6 bulan. Oh, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi untuk TB ini bisa terjadi di otak, di tulang, seluruh tubuh. Jadi selain di paru ada ekstra paru, ya. Bisa di lain-lain ya, bisa di TB kelenjar getah bening, TB kelenjar, TB tulang, ya. Ada beragam jenisnya, dokter. Ya, selain di paru, ekstra paru juga bisa terkena. Gejalanya sama juga atau gimana? Ya, kalau di tulang itu lebih khas, Mas. Biasanya dia ada tonjolan gibus karena tulang apa? Biasanya di tulang belakang itu karena apa? Dia akhirnya tulang belakangnya mungkin rusak ya, jadi dia akhirnya anaknya bungkuk, terus itu tulangnya menonjol, jadi itu lebih terlihat khas kalau yang di tulang. Terus kalau yang di kelenjar itu kita juga khas, biasanya kalau sudah sampai pecah itu namanya scrophloderma, itu pecah mengeluarkan nanah, itu juga itu sudah khas untuk TB kelenjar. Tapi kalau yang belum khas itu harus kita biopsi kelenjarnya untuk dilihat apakah di jaringan tersebut ada kuman TBC-nya atau tidak. Yang tadi yang kelenjar sampai bisa mengeluarkan nanah, dokter? Ya, pecah. Dia pecah. Terus, jadi ada tonjolan. Iya, ada tonjolan biasanya di leher. Di leher sebelah depan sini. Terus nanti kalau dia nggak terdetek, terus dia nanti pecah sendiri seperti mengeluarkan cairan seperti kuning, jadi perkejuan namanya, tapi seperti tapi itu bukan penyakit gatal, bukan ya? Bukan ya? Itu TB kelenjar. Ya, tapi walaupun memang kayak penyakit gatal terus digaruk itu keluar nanah. Beda kok. Beda itu, ya? Iya, itu kelenjar getah beningnya membesar terus memang pecah dari situ. Jadi kelihatan. Gitu ya. Jadi bisa terjadi di seluruh tubuh, di kelenjar, di tulang, di paru, ekstra paru. Betul. Yang biasa atau sering kejadian itu di daerah mana? Di paru memang. Di paru. Iya. Ya, paling parah juga di paru. Ya, kalau paru itu bisa yang paru ringan, ada yang apa? Yang TBC paru berat itu yang namanya TB miliar. Ya, jadi banyak lapangan paru yang terkena, hampir seluruh lapangan paru. Seluruh parunya terkena ya. Betul. Apakah ini bisa sembuh total, dokter? Bisa sembuh. TBC bisa sembuh, diobati dengan teratur dan tuntas. Dalam kurun waktu? Berbeda-beda. Kalau TB paru yang ringan itu 6 bulan, tapi kalau di TB tulang, TB otak, TB miliar itu 12 bulan. 12 bulan sampai 1 tahun ya. Itu dia sekilas tentang penyakit TB yang bisa terjadi di seluruh tubuh kita dan bisa terjadi di anak-anak dan orang dewasa, dokter. Betul ya. Nah, ini untuk misal ada yang sudah terkena TB, dokter, sembuh total. Bisa terkena lagi nggak ini? Biasanya jarang, Mas. Biasanya jarang, tapi bisa terkena lagi kalau memang dia tertular lagi dari kontak yang erat. Atau misalnya kita sudah memberi obat selama 6 bulan, terus selang beberapa bulan dia kambuh lagi, itu bisa kemungkinan juga itu yang TB resisten obat. Jadi sekarang kan sudah banyak yang TB resisten obat ya. Jadi kemungkinan ke arah situ juga bisa, kemungkinan tertular kembali juga bisa. Ada 2 kemungkinan itu. Masih bisa tertular kembali kemungkinannya, dok ya. Kalau misalnya ada penyakit komorbid, ini TB bisa menjadi lebih parah atau gimana? Betul. Jadi pasien dengan komorbid itu untuk terkena infeksi TB menjadi risikonya lebih besar. Jadi seperti itu, penyakit komorbid ya masih menjadi kalau misal kita punya penyakit tertentu, apabila ada penyakit komorbid ya untuk selalu waspada, karena apalagi penyakit TB, penyakit yang berbahaya. Nah, dokter, ini kita akan membahas tentang selain kita menggunakan masker, dokter, agar tidak tertular, apa yang harus kita lakukan mungkin agar tidak terkena paparan dari orang yang mungkin sedang menderita TB, itu harus gimana, dokter? Ya, jadi kalau memang seseorang sudah terdiagnosis TB, memang sebaiknya memakai masker untuk mencegah
penularan. Terus yang berkontak dengan seseorang pasien yang sudah positif TB ini, untuk anak-anak memang diberikan terapi profilaksis tadi itu. Jadi untuk pencegahan TB. Ya, terapi pencegahan TB itu memberikan perlindungan hanya 60-80%. Jadi walaupun sudah diberikan terapi profilaksis, masih ada kemungkinan dia juga terinfeksi, tetap terinfeksi. Oh gitu ya. Betul. Ya, sampai seperti itu. Ya. Kemudian untuk ketika ada seseorang yang mengidap penyakit TB, dokter, makanannya kayak gimana? Ada pantangan tertentu nggak sih? Ya, makanan yang dianjurkan untuk penderita TB otomatis yang bergizi tinggi. Iya. Ya, jadi cukup kalori, cukup protein untuk membentuk imunitas daya tahan tubuhnya untuk memperkuat itu. Kalau yang gula-gula, manis-manis, asin-asin dihindari ya, secukupnya saja. Secukupnya. Ya. Itu dia sekilas tentang penyakit TB ya, Dok ya. Sudah kita bahas. Vaksin BCG memang tujuannya untuk mencegah penyakit TBC. Iya, betul. Terutama untuk TBC yang berat, Mas. Jadi kadang ada pertanyaan dari orang tua, anak saya sudah divaksin BCG kok tetap ketularan TB ya, TB ya. Ya memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi vaksin ya. Jadi vaksin itu mungkin kan bisa terpengaruh dari daya simpannya, terus cara penyuntikannya. Jadi masih banyak sekali yang mempengaruhi kualitas vaksin. Tapi pada umumnya memang BCG itu untuk mencegah ke TB yang berat. Jadi walaupun sudah terkena TB, tapi kalau sudah ada riwayat vaksin BCG, mudah-mudahan dia tidak menjadi TB yang berat. Setidaknya meminimalisir. Betul. Gitu ya, Dok ya. Ya, itu tadi vaksin apa, dokter? BCG. Ya. Bisa dilakukan juga di Rumah Sakit Kim Batang ya, Dok ya. Betul. Ya. Oke, dokter, sebelum kita ke penutup, adakah closing statement untuk Sobat Sehat semuanya, ataupun pengarahan ataupun kata-kata kepada Sobat Sehat semuanya agar kita bisa lebih aware lagi terhadap penyakit tuberkulosis ini? Silahkan, dokter. Ya, jadi ya memang kita harus lebih banyak memberikan edukasi kepada pasien, kepada masyarakat bahwa kasus TB di Indonesia itu meningkat ya, dari 2019 sampai ke sekarang 2023, data terakhir 2022 itu kasusnya makin meningkat. Jadi dari anak itu yang 2019 65.000 itu sekarang bisa hampir 100.000 itu kasusnya. 2 kali lipatnya. Ya, demikian juga yang dewasa. Yang dewasa itu 2019 kalau nggak salah tuh sekitar 565.000 kasus, sekarang tuh 717. Jadi peningkatannya banyak. Ya, kenapa saya nggak sebut data yang 2021 karena itu masa pandemi, jadi kemungkinan data di situ turun karena banyak masyarakat yang tidak pergi ke vaskes kan. Ya, jadi kita bandingkannya yang 2019 dan 2022 ini. Angka kenaikannya cukup tajam dan ini masih angka kesakitannya makin meningkat. Dan ini masih banyak yang belum tercatat mungkin, Mas. Yang tercatat dilaporkan itu mungkin masih banyak yang belum. Ya, jadi mungkin kasus sebenarnya lebih dari itu. Dan angka itu ya yang terapi profilaksis TB itu. Jadi kalau di rumah ada yang positif TB, itu kan kita harus memberikan perlindungan kepada anaknya. Itu angkanya masih rendah sekali. Masih rendah. Ya, jadi sekarang angkanya tuh cuma 1,1% atau 1,8% itu, dengan seharusnya targetnya 40%. Jadi masih sedikit sekali karena masih banyak orang tua yang menolak. Menolaknya itu kok anak sehat kok dikasih obat. Gitu ya. Ya, takutnya malah berpikiran apa-apa gitu ya, Dok. Jadi inilah edukasi yang penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pencegahan itu memang penting untuk mencegah anak tersebut terinfeksi. Ya, kalaupun terinfeksi, untuk mencegah anak itu tidak menjadi TB yang berat. TB yang berat bisa menimbulkan kematian. Iya, seperti itu ya. Jadi memang jangan takut untuk minum obat, memang karena memang penderita TB ini perlu obat. Dokter bisa dibilang begitu ya, bukan berarti obat nantinya ketika diminumkan kepada anak atau saudara Anda malah
membuat tambah parah, tidak seperti itu tidak, konsepnya. tidak, Ya, jadi itu untuk meminimalisir apabila Anda amit-amit terkena penyakit TB ketika Anda minum obat, tidak jadi TB yang lebih parah lagi. Betul. Seperti itu, Dok ya. Betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Dokter? Mungkin cukup. Mungkin cukup ya. Oke, itu dia sekilas tentang penyakit TB. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda mengenai pencegahannya, TB itu apa, dan besok ya, atau tepatnya hari Jumat, dimulai hari ini ya, Dok ya, Kamis ya? Ya, betul. Ya, hari Kamis 23 Maret 2023 sampai 30 Maret 2023 ini ada Child TBC Week atau Pekan TBC anak, Dokter ya. Jadi ini mengingatkan kita untuk lebih aware lagi, terutama terhadap anak-anak agar menjaga anak-anak kita dari penyakit TB ini. Jadi semoga bisa bermanfaat semuanya. Terima kasih, Dokter Tan Evi. Ya, atas informasi yang kita hadirkan di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sedikit pamit undur diri. Oh iya, sebelum pamit undur diri, bagi Anda ini mungkin yang ingin konsultasi mengenai penyakit anak tentunya, Dokter ya, nggak hanya TB ataupun penyakit yang lainnya, silahkan bisa berkonsultasi ke Dokter Tan Evi SPA. Di jadwalnya di hari apa dan jam berapa aja, Dok? Setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 17 sore. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 17 sore sampai dengan jam selesai. Ya, itu dia. Silahkan untuk bisa datang ke RS Kim, berkonsultasi dengan Dr. Tan Evi SPA ataupun dokter spesialis anak lainnya untuk berkonsultasikan mengenai anak Anda. Sedikit pamit undur diri apabila ada kesalahan kata atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sedikit mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.